Dulu aja Indonesia, sekarang timnas Vietnam malah ikutan naturalisasi pemain. Sinteyong sendiri optimis timnas Indonesia bisa tampil mengejutkan di Piala Asia. 3 bek Liga Inggris ada di timnas Indonesia. Saksikan selengkapnya hanya di Region Champion. Number 1. Federasi Sepak Bola Vietnam dikabarkan masih akan melakukan program naturalisasi untuk memperkuat timnas Vietnam pada masa depan. Menurut Bongda, saat ini ada 20 pemain yang siap mengikuti program naturalisasi tersebut. Program naturalisasi memang gencar digaungkan pada era kepemimpinan pelatih Philippe Troussert di timnas Vietnam, menyebabkannya karena Vietnam masih kesulitan bersaing di level Asia. Pelatih Philippe memiliki ambisi untuk membentuk skuad timnas Vietnam yang mampu bersaing di level Asia dan dunia. Jalan pintasnya adalah memanggil pemain keturunan Vietnam dan ditawari mengikuti program naturalisasi. Pemain-pemain yang ingin dinaturalisasi Vietnam berasal dari Korea Selatan, Jepang, Bulgaria, Rusia, Republik Ceko, hingga Prancis. Pelatih Philippe Troussert berharap para pemain keturunan itu bisa menyelesaikan proses naturalisasi segera mungkin. Sejauh ini terdapat 2 pemain naturalisasi yang ada di skuad timnas Vietnam. Mereka adalah Dang Van Lam dan Philippe Nguyen yang sama-sama berperan sebagai kiper. Timnas Vietnam sepertinya mengikuti jejak timnas Indonesia yang agresif dalam menaturalisasi pemain untuk kebutuhan tim nasional. Sejauh ini sudah ada 6 pemain yang dinaturalisasi di bawah kepemimpinan pelatih Sinteyong. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Strijk. Begitu juga dengan Justin Hubner. Program naturalisasi masih akan berlanjut. Ada 2 pemain yang tinggal diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, yaitu J.I. Jazz dan Nathan Jo. Selain itu, Ragnar Ormangun disebut akan menyusul pada 2024. Kehadiran para pemain naturalisasi milik Vietnam nanti bakal menjadi mimpi buruk timnas Indonesia. Vietnam tentu secara kualitas bakal semakin melecet. Sebelum diperkuat banyak pemain naturalisasi saja, timnas Indonesia sudah kesusahan mengalahi Vietnam. Meskipun timnas Indonesia juga punya pemain naturalisasi berkualitas, namun sukar memanggil mereka untuk di luar agenda FIFA. Adapun biasanya setelah menaturalisasi pemain Vietnam menawarkan untuk bermain di liga lokal. Jadi Indonesia tentu harus bisa bekerja keras untuk mengalahkan Vietnam. Number 2. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong optimis Indonesia bisa tampil mengejutkan di grup D Piala Asia 2023. STY yakin tim asuhannya lolos ke babak 16 besar meski satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Persiapan kami targetnya 16 besar. Untuk itu saya dan seluruh pemain akan berusaha maksimal mungkin dan bekerja keras, kata Sinteyong. Namun Sinteyong tidak menampik bahwa targetnya itu cukup tinggi. Indonesia secara ranking FIFA juga paling rendah di antara ketiga tim lainnya. Namun dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Kami juga memohon doa dan dukungan seluruh fans, pendukung, dan rakyat Indonesia agar kami bisa meraih hasil di Piala Asia 2023 dengan baik, ujar Sinteyong. Karena itu pemusatan latihan TC di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 akan dimanfaatkan Sinteyong untuk membentuk tim yang tangguh. Kami bisa membawa 26 pemain di Qatar, tapi saat pertandingan kami hanya bisa membawa 23 pemain, ujar pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Untuk materi skuad Garuda saat ini terdapat 7 pemain keturunan yang berlaga di luar negeri. Selain itu ada 4 pemain lainnya berstatus abroad. Pertandingan-pertandingan di turnamen akbar Piala Asia 2023 yang akan diikuti timnas Indonesia dipastikan menerapkan teknologi offset semi otomatis atau SOT. Badan Sepak Bola Asia (AFC) telah mengkonfirmasi hal ini. Teknologi offset semi otomatis pertama kali diperkenalkan FIFA pada tahun lalu dan dipakai di Piala Dunia 2022 Qatar. Piala Asia 2023 yang akan juga dihelat di Qatar mulai 12 Januari 2024 pun jadi turnamen internasional resmi FIFA kedua yang bakal menggunakan teknologi canggih ini. Selain teknologi offset semi otomatis, Piala Dunia 2023 juga bakal menerapkan video assistant referee atau VAR dalam 51 pertandingan sepanjang turnamen. Perangkat pertandingan kami diakui sebagai satu di antara yang terbaik di dunia dan disebut bersejarah teknologi offset semi otomatis. Ini akan mendorong mereka untuk menetapkan standar yang lebih tinggi, kata Presiden AFC Sheikh Salman, seperti dilansir di laman AFC. AFC bertekad untuk terus menjadi pemimpin dalam wasit dunia dan dengan merangkul inovasi teknologi terbaru bersama dengan menerapkan penuh sistem VAR di turnamen paling bergengsi di Asia ini, sambungnya. Ini memperkuatkan visi AFC untuk memberikan tanggung jawab terbaik bagi pemain tim, kru,
wasit, dan penuh rekam untuk bersinar terang pria asal Bahrain tersebut. Sistem teknologi offside otomatis ini telah diuji secara ekstensif sesuai dengan protokol dan panduan yang dikeluarkan oleh FIFA. Teknologi offside semi otomatis ini menggunakan 12 kamera khusus yang ditetapkan secara strategis untuk melacak posisi ketetapan bola dan pemain di lapangan. Sistem ini dapat menentukan keputusan offside untuk posisi anggota tubuh yang relevan. Teknologi ini memudahkan pemeriksaan posisi yang akurat dan cepat dengan menggunakan kecerdasan buatan. Ketika seorang pemain dianggap berada di dalam posisi offside, pemberitahuan akan dikirim ke VAR. VAR bakal memeriksa posisi tersebut secara langsung dari garis offside yang digambar otomatis oleh teknologi. Dalam setiap kasus tersebut, keputusan akhir akan memerlukan validasi dari VAR sebelum memberitahu wasit. Keputusan akhir akan dibuat oleh pengadil pertandingan. Bagi timnas Indonesia tentunya pertama kali bagi skuad Garuda menjajal teknologi di laga internasional. Number 3. Rizky Ridho masuk dalam 28 pemain yang menjalani pemusatan latihan TC jelang Piala Asia 2023. TC yang digelar di Turki dan Qatar ini akan dimaksimalkan untuk mempersiapkan skuad Garuda di Piala Asia. Persiapan panjang jadi pilihan karena lawan yang akan dihadapi di Piala Asia nanti tak bisa dipandang sebelah mata. Rizky Ridho menyadari bahwa Piala Asia nanti lawan yang mereka hadapi tidak akan mudah. Semua pemain skuad Garuda harus bekerja keras demi mendapatkan kemenangan di ajang tersebut. Mereka harus fokus dan tidak memberikan celah bagi lawan untuk membuat peluang. Semua tahu bahwa Piala Asia itu levelnya tinggi, jadi harus benar-benar total di lapangan, kata Rizky Ridho. Pemain berusia 22 tahun itu menilai bahwa TC nanti menjadi kesempatan untuk menantang tim. Mereka harus terus berkembang dan akan mendapatkan hasil yang terbaik saat pertandingan nanti. Sesi latihan yang diberikan oleh tim pelatih harus dimanfaatkan dengan baik. Sintayong dalam beberapa kali kesempatan tidak jarang menggunakan 3 bek tengah dalam formasinya. 3 bek timnas Indonesia yang bisa diisi oleh pemain rasa Liga Inggris, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Jordi Amat pernah bermain untuk Swansea City di Premier League. Elkan Bagot sempat bermain di Liga One, kompetisi kasta ketiga Liga Inggris bersama Everton dan Gillingham FC. Musim ini Elkan Bagot masuk skuad Everton, akan tetapi ia urung masuk dalam skuad Championship kasta kedua Liga Inggris. Sementara Justin Hubner sudah merasakan atmosfer Premier League meski hanya duduk di bangku cadangan saat timnya melawan Arsenal beberapa waktu lalu. Namun hal itu sangat menjanjikan skuad lini belakang timnas, terlebih nama-nama di atas tersebut sedang on fire.